Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan yu'afina wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa adil sultanik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan rahmat dan hidayahnya agar kita bisa menjalani hari-hari kita dengan senyuman, menjalani hari-hari kita dengan ikhlas dan sebagainya. Itu karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak lupa juga kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjunjung kita dari kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni adil Islam wal iman. Yang ketiga juga termasuk pada teman-teman dan bapak yang sudah boleh mempersilahkan kami untuk membuat video. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Gunawi selaku Bapak Dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang kedua yang terhormat kepada Bapak Slamet selaku Wadik 3 Kemahasiswaan Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Gozi selaku Bapak Kaprodi Tasawuf dan Psikoterapi. Dan yang terhormat kepada Bapak Saiful Yazid selaku dosen pengampu mata kuliah Tarekot Mutabaroh 2. Dan tak lupa juga kepada teman-teman yang semoga diberi ampunan, semoga diberi keselamatan dan diberikan kesehatan, kemudian rezeki yang halal barokah, sehingga kita bisa mengikuti melihat video sekilas video ini. Ya, sebelum itu saya di sini akan membahas tentang apa itu amalan Tarekot Mutabaroh, yakni Tarekot Qadariyah wa Naqsyabandiyah. Sebelum itu, persilakan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Badil Fakhri. NIM saya E07218017. Saya dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Ya. Oke. Nah, seperti yang saya ucapkan di awal tadi, bahwasanya saya akan membahas tentang amalan Tarekot Qadariyah wa Naqsyabandiyah. Enggak terlalu amalan juga ada dengan ajaran-ajarannya yang berada di desa Bangeran, Gresik. Ya, desa ini desa yang pucuk sana, perbatasan antara Gresik dan Lamongan, sehingga cukup jauh ya. Namun di situ desa yang sangat bagus ya. Bertepatan juga di dalam mata kuliah Tarekot Mutabaroh 2 yang diampu oleh Ustadz Saiful Yazid MA. Saya dan teman-teman saya, berarti kami pada saat ke sana atau ke TKP itu kami disambut hangat oleh seorang tokoh ulama ya di desa tersebut. Dan disebut saja Ustadz Majeri ya. Ustadz Majeri ini tidak punya nama lengkap ya, namun memiliki banyak arti ya dalam entah itu tingkah lakunya dan sebagainya. Sekilas tentang biodata Ustadz Majeri itu, pada saat beliau pertama kali ke desa Bangeran itu, dia itu sendiri gitu ya. Karena kenapa? Pada saat beliau Ustadz Majeri ini disuruh oleh ustadznya, yainya, gurunya itu yakni Yai Asrori untuk mendakwahkan ke desa Bangeran, atau diutus. Ustadz Majeri itu diutus oleh dari Yai Asrori untuk memegang desa Bangeran ya. Karena sempat saya diceritakan oleh Ustadz Majeri itu, Yai Asrori itu pernah ngomong di suatu saat pasti ada bibit unggul ya yang di desa Bangeran, Gresik itu ya. Kemudian Yai Asrori itu menunjuk Yai Ustadz Majeri ini untuk menjadi tokoh ya dalam desa Bangeran itu ya.
Ustadz Bajari ini juga tidak maaf ya, saya tidak enak badan. Ustadz Bajari ini beliau itu orang-orang yang sangat sederhana, tidak terlalu bergelimang harta, dan dia dalam satu rumah berserta keluarga-keluarga kecilnya yang tercinta. Dan beliau juga termasuk orang yang arif ya, arif, bisa uh, beliau mandiri ya untuk menyebarkan atau dakwah ya tentang keislaman, terutama dalam Torekot Qadariyah Warsabandiyah, untuk bisa masuk ke dalam desa tersebut gitu. Itu dari sekilas dari biografi dari Ustadz Majeri. Kita lanjut saja ke pembahasan tentang ajaran dan amalan Torekot Qadariyah Warsabandiyah. Kita lanjut. Nah, ini ajarannya. Pasti kita sering mendengar ya, kalau kita ingin mengikuti gitu ya, ikut ke dalam sebuah torekot, atau kita antusias ya, dengan amalan-amalan dan ajaran-ajarannya itu, kalau kita ingin mengikuti atau kita menjadi muridin atau calon murid ya, kita harus melalui pembayatan. Kenapa harus melalui pembayatan? Karena pembayatan adalah sebuah janji terhadap guru ya, janji terhadap guru. Karena kenapa sih kok setiap torekot itu diadakan atau harus adanya pembayatan? Lah, karena proses pembayatan ini dilakukan untuk melihat, bisa dimasuk ke dengan seleksi ya, melihat siapa saja yang serius dan benar-benar yakin. Nah, untuk menjalani ajaran-ajaran torekot Qadariyah Warsabandiyah. Ya, ya untuk menjalani torekot ya, yang apa yang ia ingin dibaiat gitu, seperti itu. Jadi ya, kan orang-orang harus misalnya Kak, eh menyeleksi ya, oh ya orang ini benar-benar yakin ikut, atau orang ini hanya ikut-ikutan saja. Nah itu kan makanya diadakannya proses pembayatan. Nah dari guru-gurunya tersebut. Nah, nah, kan kalau seorang muridin kalau ingin mengikuti sebuah tarekat itu kan harus baiat dan langsung ke gurunya gitu ya. Namun mungkin tapi ada beberapa banyak apa yang diomongkan oleh mursyid-mursyid itu, kalau ada bisa baiat secara mubayaah, atau mubayaah itu bersama. Nah, ini contohnya dengan Ustadz Majheri ini. Nah, Ustadz Majheri ini proses pembaitannya secara mubayaah atau secara massal. Nah, pada waktu Haul Akbar di waktu pagi. Karena apa ya, mungkin saking banyaknya orang yang ingin ikut, akhirnya diadakannya pembayatan secara mubayaah massal seperti itu. Nah, setelah kita sudah menjalani pembayatan ya, kalau kita sudah menjadi pembayatan, kita akan dinamakan, diganti nama, bukan ganti nama asli atau diganti sebutan menjadi ikhwan. Nah, ikhwan itu seorang ikhwan itu harus mengamalkan amalan sunnah. Ya, amalan-amalan sunnah seperti yang ada di PowerPoint itu, ada seperti sholat malam, sholat duha, tilawah, dan sebagainya. Nah, itu dilakukan setiap saat. Nah, itu seakan-akan itu harus menjadi kewajibannya untuk menjalaninya gitu. Meskipun itu hanya sunnah, tapi menurut mereka orang-orang yang sudah dibaiat itu seolah-olah menjadi kewajiban gitu. Dan adapun amalan torekotnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada amalan harian dan amalan bulanan. Next. Nah, contoh di amalan harian. Nah, melaksanakan sholat. Nah, yang pertama ini melaksanakan sholat, dan pasti yang pertama itu melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sholat itu tiang agama. Nah, sholat itu apa sih bedanya dengan sholat-sholat yang lain, dengan ajaran-ajaran yang lain? Ya, untuk sholatnya tidak jauh beda, karena ajaran-ajaran sholat ya seperti itu, tidak boleh dirubah. Namun sholat itu sholat fardu ya, kewajibannya harus seperti itu. Namun dalam yang dimasukkan di sini itu melaksanakan sholat sunnah. Nah, sunnahnya apa saja? Ya, yang tadi amalan sholat malam, tilawah, dan sebagainya itu harus dilakukan dan harus tepat waktu dengan apa yang sudah diomongkan dari gurunya, dan seperti itu. Nah, kemudian dengan mengamalkan zikir. Nah, dengan mengamalkan zikir ini kan biasanya itu kan ada apa namanya itu, eh, amalan zikir sendiri dari mursyidnya, gurunya memberikan zikir seperti ini. Kamu harus bisa mengamalkan zikir seperti ini gitu kan, yaitu harus. Nah,
contohnya di Ustadz Majid ini beliau ngomong kalau amalan zikirnya itu bentar ya. Amalan zikirnya itu, nah ini untuk amalan Naksabandiyah itu diucapkan 1000 kali dengan bacaan lafaz Allah, Allah, Allah. Ah, itu di dalam hati. Nah, tidak boleh diucapkan ya. Jadi dalam hati selama 1000 kali seperti itu. Itu itu Naksabandiyah. Kalau yang di Qadariyah itu pengucapannya ya di mulut ya di lisan dan dengan bacaan la ilaha illallah sebanyak 165 kali. Jadi di Naksabandiyah itu dalam hati lafaz Allah Allah sebanyak 1000 kali. Kalau yang di Qadariyah bacaannya itu la ilaha illallah sebanyak 165 kali di lisan seperti itu. Nah, ini kemudian next ada di amalan bulanan. Nah, amalan bulanan ini seperti manakipan ya, manakipan atau bisa kerjasama dengan al-khidmah. Nah, al-khidmah itu contoh hanya sekelas contoh ya dengan namanya al-khidmah ya. Al-khidmah itu sebuah ya manakib ya dari organisasi tersebut. Karena al-khidmah itu tidak torekot, jadi termasuk apa ya, amalan itu berubah jadi al-khidmah. Nah, amalan torekot ya itu al-khidmah tidak torekot, tapi kalau torikoh itu asli al-khidmah. Karena kenapa al-khidmah orang-orangnya kalau mengikuti al-khidmah itu tidak melalui pembayatan. Nah, tidak melalui pembayatan, tapi orang-orang yang muhibin dan mau ikut seperti itu. Kalau dalam torekot kan kita harus melalui pembayatan dulu, baru kita bisa mengikuti ajaran-ajaran tersebut. Kalau di Alkitab tidak seperti itu. Ya, next selanjutnya. Oh, ya, ada amalan sunnah yang beliau ajarkan, yakni amalan mutih ya. Sebentar sebelum ke dokumentasi, saya sekilas ingin ngomong tentang amalan mutih ya. Nah, ini amalan mutih ini amalan sunnah yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah terbaiat ya. Dan niatnya ya memang karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan yakin di dalam hati sudah berniat puasa mutih karena banyak loh faedah tentang puasa mutih itu ya. Banyak sekali gitu. Nah, dan di sini beliau itu mengajarkan tentang puasa mutih yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Dan itu ada perbedaannya ya. Laki-laki itu selama 21 ruah sampai hingga hari raya. Jadi totalnya salah satu ruah itu kan Sya'ban Hamin 10 Ramadan. Jadi sampai hari raya berarti totalnya 40 hari. Kalau di perempuan itu waktu awal hari Ramadan sampai akhir hari raya. Jadi pas 30. Jadi untuk yang laki-laki 40 hari, kalau yang untuk perempuan 30 hari. Dan ada 3 bacaan. Yang pertama ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad muhibbin rizki sebanyak 100 kali. Dan yang kedua ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub selama 100 kali. Dan yang ketiga ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad adikni ya Rasulullah sebanyak 100 kali. Itu dilafadzkan setelah salat fardu dan diamalkan setiap hari Jumat sampai Rabu kecuali hari Kamis. Dan kalau di hari Kamis itu kan pengecualian karena di hari Kamis itu kalian bisa makan tidak hanya makan tahu tempe saja tapi bisa makan banyak rasa ya, banyak rasa. Namun dari Kamis itu berbeda karena di setiap bacaannya nanti 1000 kali ya, 1000 kali dan dilaksanakan setelah terawih. Nah, itu tadi kan ada 3 bacaan. Nah, tadi kan 100 kali setiap Jumat sampai Rabu. Kalau hari Kamis 1000 kali Kamis saja, jadi 2 kali. Tapi tidak apa-apa dicicil dari mulai sore atau habis asar itu nggak apa-apa dicicil sampai akhir terawih. Tuh, nggak apa-apa. Nah, ini sekilas dokumentasi.
Dari ya itu yang di tengah-tengah tuh warna biru itu Ustadz Mesyari seperti itu. Nah ini dokumentasi tentang manakiban ya, manakiban dari Al-Khidmah gitu ya, seperti itu. Dan mungkin sekilas apa yang ingin saya share ke kalian. Kemarin Bapak Ustadz Mesyari menjelaskan sekilas ya ini tentang puasa amalan mutih tadi ya. Coba kita dengarkan ya. Kitab itu gak anggur nanti kitab itu seratan-seratan kitab Jawa. Terus niku lak wonten sakderenge ngeten poso Ramadan niku. Terus wonten poso mute ngoten. Niku nggih. Nyelo. Iku bagian amalan wajib ngoten. Amalan mboten wajib. Niku tarekote. Sedina suwengi. Niki ana jauh nih. Wolana. Mulai tanggal 21 sampai berarti sing sampe takon kan amalan muti niku. Nggih. Nek wolanan mulai tanggal 21 sampai riyaya. Nek wolanan. Sakderenge Ramadan Nggih. saben niki kirang 10 dina. Berarti kan pas 40 dina kan. Nek wolanan. Ya nek wolanan mulai tanggal 21 Saban sampai riyaya kan 40 dina. Tapi nek tiang estri ya nek tiang estri muti ya ninggalaken iwak lah. Arane muti niku mangan sekotok. Gak mangan uyah, gak mangan. Nek tahu-tahuan ngoten. Tahu-tahuan ya sedikit ya uyah ngono. Uyah. Ora angsal micin. Tahu tempe. Mulai nek wedok mulai poso awal sampai riyaya. Niki wedok. Sabilillah farizul qurban dari sebab salim. Iki nek dina Setu kuping 100. Ya terus Allahumma sing nomor 1 Habib. Sing nomor 2 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaya wa fitnatin wasiwaya wa nur nafsuri wa yaqut Allah kita ya dan sebab salim. Yang 1 iki sing nomor 2. Terus sing nomor 3 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad daqat khilati adrikni ya Rasulullah. Yang 100 iki nek dina Setu. Terus aku ndelok ngurine iki mau kan dina Setu. Iki dina Setu Minggu Senin Selasa Jumat padha. Setu Minggu Senin Selasa Rebo Kamis padha. 1 sampai. Terus nek wis malam Jumat. Malam Jumat iki oleh mangan iwak, mangan sego. Wis bebas lah. Tapi ana tapine. Tapi selawat sing iki mau kudu diwaca ping 1000. Sewengi lho. Maca iki nek gak dimulai asar. Aku kadang iku iya kok nyambut gawe kuwi men kadang-kadang oleh 1000 ngono iku. Iki selawat iki 1000 nek malam Jumat. Ben dinten satu. Kecuali nek malam Jumat niku sedoso. Setunggal ewu. Oh, saya wis suwe. Siji mbare Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kodok hati iki paling setengah jam wis mari. Niku ngaosen niku mantun
Terawih bakdo terawih apa? Bakdo terawih. Tapi nek dicicil saged. Mau selawat sing iki wae ya. Iki wae malam Jumat. Cak. Aku engko iki malam Jumat. Nyicil sing 15.000 engko. Kadang engko nek gak dicicil lali yo. Ki selawat iki mau Allah subhanahu. Salam Muhammad tibil qulub. Waktu itu saya akan disyukur oleh Ustaz Salim. Saya malam Jumat. Luar biasa nih 100 kalau malam Jumat 1000. Seribuan. Wis selawate kanggone muti. Niku Faedah yakin. wonten napa niate ki Mbak? Oh niat Jawa. Biasa niat semuti. Lillah ta'ala pun soalnya akhirnya muti kuwi. Jadi niku kangge tiyang sing mboten baiat nggih angsa. Napa khusus kangge sing sampun baiatan. Khusus beat. Khusus beat. Nek jamaah mboten asal. Al-khidmah. Nek mboten asal ijazah mboten saged. Ngoten. Itu kan ijazah. Ijazah sengaja seru langsung. Tapi tiap tarekat ya insyaallah. Niku. Tiap. Ya mantun buku niku tasih angsal don malih napa? Sahur kali buku mawon ngedone niku. Oh bebas. Tapi mboten langsung sing Nek iwaan ngoten. nek sing Jumat iku bebas sampai ini. Nek malam Jumat iku wau nek masalah muti niku wau. Nedane bebas. Cuma selawate sewu-sewu. Apa itu? Om Panci kasih hati besar. Angel. Aku takoni. Nek kapan lali? Astagfirullah. Lali. Kadang-kadang sembung panjenengan. Coba nih setan. Padahal fadilah itu. Bibil kulub ya fadilah kadang. Kodok kehilati ya fadilah kadang. Mungkin SMP mungkin bang ke awal malam. Bahkan pokoknya supe umpama kayak menten ya. Umpama peniteren. Yes tekati garap. Umpamanya balas sunat. Cuma wajib teko guru niku lho. Wajib kan seje sih. Wajib teko Allah mari wajib teko guru seje. Ya maklumat. Jawa jadi orang dia aduh. Ready cek beda. Cek ya. Bon, mangga. Ayo desa jadi. Kepus boleh. Dengan niku nanti baca. Iya, Oh, tiba tuh. nggih kali-kali. Masa. Jangan baca. Ketanen pak. Utane nih, utane. Jan kidul nggih. Alhamdulillah. Niku wonten Haji Saiful sama gini ku. Sering. Nanti ngriki. Kalau winginan, ya. Niku Saiful. Jeneng sampun baiatan. Masa. Pancene murid-murid kok.
santri mereka. santri. Kalau siapa mereka ya mereka, ya enggak. Saya. Jadi niku kayak nyantri dan mereka Nanti. nggih angsal pomot Ya langsung. Berarti tugas sakit. Ya, terima kasih kepada Ustaz Najeri. Tadi kan sekilas tentang apa yang diomongkan dari beliau ya. Ini sekilas ya. Lanjut. Terima kasih kepada teman-teman juga bisa menyaksikan tonton video ini. Jika ada pertanyaan atau apapun itu bisa berkomentar di bawah ya, di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab ya. Yang tokoh desanya Ustaz Najeri dan yang saya teliti tentang amalan Torekoh dari warisan dia di Ngaring Gresik. Terima kasih. Syukron. Jika ada salah kata atau ucap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum.